Ya, pupuk Pak. Jadi pupuk itu setidaknya ada dua kelompok. Jadi kelompok yang bisa berkelanjutan atau bahkan mungkin kedepannya tidak perlu kita tambahkan kalau kita bisa mengelola ekosistemnya dengan baik. Contohnya itu adalah nitrogen. Jadi nitrogen itu adalah asal usulnya dari udara. Kemudian kalau kita lihat zaman sebelum ada pabrik petrokimia, sebelum ada pabrik amonium maupun urea, itu sebenarnya secara alamiah itu tanaman bisa tercukupi karena adanya bantuan bakteri, ya, bakteri yang bisa mengikat nitrogen udara kemudian merubahnya menjadi amonium, dan itu berlangsung mungkin jutaan tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memberi penghargaan pada prestasi pertanian kita. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Insinyur Jaka Widada MP, PhD. Beliau adalah Dekan Fakultas Pertanian UGM. Apa kabar, Pak Jaka? Baik, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, ujungnya kan untuk membantu dunia pertanian. Betul, kita. Pak. Iya. Dan dunia pertanian kita itu ujungnya adalah kesejahteraan petani khususnya dan rakyat pada umumnya. Nah, sekarang pertanyaan saya agak luas. Sebenarnya arah pembangunan pertanian kita ini kemana ini? Swasembada pangan atau produk-produk pertanian yang bisa menghasilkan devisa tinggi dengan ekspor misalnya. Saya kira keduanya perlu berjalan paralel, Pak. Di satu sisi untuk peningkatan dan stabilitas pangan itu untuk mencukupi kebutuhan pangan. Kemudian di sisi lain kita harus mendorong komoditas unggulan itu untuk nilai tambah ekonomi, untuk nilai tambah ekspor dan sebagainya. Tapi hal yang paling penting itu sebenarnya paradigma kita itu harus kita rubah, Pak, sebenarnya. Jadi selama ini kita beranggapan bahwa dunia ini linier, padahal yang terjadi atau yang kenyataannya itu adalah sebenarnya dunia ini kompleks, sehingga pendekatan reduksionis dan sebagainya itu tidak tepat, sehingga teknologi pertanian pun kedepannya itu akan seperti yang di kesehatan, misalnya personalized medicine gitu ya. Kita juga nanti akan ada penyelesaian yang berdasarkan spesifik lokasi, spesifikasi tempat dan sebagainya, sehingga mungkin lebih tepatnya disebut sebagai prescription solution gitu ya. Jadi masing-masing punya resep gitu ya. Ini paradigma ini yang harus kita rubah, bahwa kita harus melihat sesuatu yang kompleks tadi, sehingga tidak bisa parsial-parsial. Kita harus satu kesatuan itu harus kita pahami betul, kemudian nanti harus kita kembangkan ke sana, sehingga pertanian ini menjadi tidak terpuruk. Sehingga tadi kedua-duanya perlu dikembangkan, baik itu yang pangan maupun yang komoditas yang memberikan nilai tambah, termasuk yang punya nilai ekspor dan sebagainya.
menurut Pak Jaka di mana nih letak kesalahannya? Saya terutama melihat kayak tren pertanian kita ini misalnya di swasembada di pangan gitu ya, itu kan cenderung mundur terus gitu. Jadi misalnya beras nggak cukup, ya kontroversi ada impor. Kalau gula sudah jelas-jelas impor kita besar sekali. Kemudian kedelai juga. Dan yang paling parah itu kan kita konsumen terigu, konsumen gandum yang besar sekali, padahal kita nggak bisa tanam. Nah ini persoalan pertaniannya apa ini? Ya, jadi kami melihat sebenarnya kembali lagi ke paradigma tadi Pak, karena kita pakai paradigma yang dunia ini linear sehingga hulu hilir ini tidak terintegrasi, sehingga satu sisi itu pengembangan komoditi tertentu itu bisa berhasil tapi pasarnya tidak dibangun atau hilirnya tidak ditangani dengan baik, ataupun kita berhasil produksi tapi pengolahan pasca panennya juga belum diperhatikan sehingga kita mendapatkan produk yang masih mentah sehingga dari nilai ekonominya juga masih rendah dan sebagainya, sehingga karena cara pandang yang belum pas menurut saya, karena tadi menganggap linear tadi, sehingga banyak parsial sehingga tidak pernah mencapai tujuan. Idealnya adalah bahwa sistem hulu hilir produksi kemudian sampai ke konsumen dan sebagainya itu harus menjadi satu kesatuan. Kemudian juga butuh berbagai inovasi, kemudian akses pemodalan, kelembagaan, tata kelola, kemudian kita memandang secara holistik Pak, jadi tidak bisa hanya parsial. Dan ini saya kira peranan perguruan tinggi menjadi sangat penting untuk lewat tridharma kita itu bisa menuju ke sana. Dan di era saya ini saya selalu doktrinasi dosen-dosen yang ada di sini, ayo kita berubah paradigmanya ke paradigma bahwa dunia ini kompleks sehingga pendekatannya akan berbeda. Tidak bisa kita parsial tapi harus secara holistik, kemudian berbasis ekosistem, dan juga kita harus menggunakan spasial dan sebagainya, Pak. Jadi artinya ini banyak bergantung di bidang-bidang di luar pertanian gitu ya, besar sekali gitu. Ya, besar sekali Pak. Bahkan artificial intelligence ini akan sangat dibutuhkan sekali di pertanian masa depan untuk meringankan, untuk memahami kompleksitas tadi Pak. Sehingga kami juga akan mulai belajar banyak dengan teman-teman di ilmu komputer, di ilmu teknik dan sebagainya terkait dengan kecerdasan buatan ini, karena itu akan bisa menyatukan ataupun memahami kompleksitas tadi. Ya. Nah, jadi kalau dari segi teknologi pertanian ya itu semua bisa dijawab Pak ya tantangannya. Seperti misalnya soal tebu ini apakah masalah tanahnya yang kurang lahannya, apa kurang cocok untuk tanaman tebu itu, atau untuk apa supaya produknya ini bisa naik misalnya gitu. Saya kira kalau kita pendekatannya holistik itu kita akan bisa memetakan misalnya daerah ini itu sesuai untuk tanaman apa gitu ya. Itu nanti mulai dilihat dari iklimnya seperti apa, curah hujannya seperti apa, kemudian kondisi ketinggian dan sebagainya, sehingga kita bisa menentukan tanaman yang sesuai. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kan kadang-kadang kita menanam tanaman yang karena mungkin lagi tren atau mungkin lagi banyak permintaan, tapi tidak pada tempat yang sesuai, misalnya bawang merah gitu ya. Tanam di tanah-tanah yang sebenarnya airnya saja tidak
begitu melimpah tapi ditanam di situ sehingga itu juga tidak sesuai. Jadi kalau teknologi saya kira tidak ada masalah sebenarnya Pak. Bahkan juga teknologi untuk produksi itu sebenarnya tergantung bagaimana kita bisa menciptakan ekosistem yang nantinya itu bisa berkelanjutan. Jadi prinsipnya kalau di pertanian ini sebenarnya kan kalau dulu kita di SMP, SMA itu diajari siklus makanan dan sebagainya, itu kan bagaimana siklus makanan ini berputar lebih kencang lagi sehingga entalpinya itu lebih banyak. Artinya yang kalau ada roda berputar kemudian kotoran-kotoran yang terbang itu kan lebih banyak. Sebenarnya di dalam pertanian itu adalah untuk meningkatkan produksi yang tinggi itu adalah bagaimana kita bisa mempercepat siklus makanan itu. Jadi tidak bisa lagi kita sebenarnya seperti saat ini monoculture kayak di padi, di tanaman jagung, kedelai itu sebenarnya tidak lagi bisa seperti itu karena itu ada rantai makanan yang terputus sehingga ada ledakan hama, ada ledakan penyakit, kemudian juga tanahnya menjadi cepat tandus dan sebagainya itu karena ada rantai makanan yang terputus. Mungkin agak maya mungkin ya Pak, tapi itu sebenarnya kedepannya ke sana. Termasuk kehidupan yang ada di tanaman maupun di tanah itu sebenarnya sangat luar biasa Pak. Apa yang disebut sebagai mikrobioma dan segala interaksinya itu sebenarnya luar biasa. Dan ini sudah dibuktikan oleh Belanda, oleh Israel, oleh Amerika. Israel itu sekarang bisa luar biasa merubah tanah-tanah kering di Afrika itu menjadi sumber lumbung pangan. Kemudian Amerika itu merubah beberapa gurun yang tadinya kering itu juga menjadi lumbung pangan. Cina juga demikian. Jadi saya kira ini bukan hal yang maya, tapi beberapa negara sudah membuktikan ya. Sekarang yang konkret Pak, kita ini sekarang sedang boom harga sawit dan defisitnya sangat besar. Nah itu sekarang kan pengen digenjot terus, tapi bagaimana caranya supaya tidak menyita lahan yang lebih banyak? Itu bisa Pak ya? Ya bisa Pak. Jadi mungkin perlu juga ada pergeseran nanti Pak ya. Kalau sawit sekarang ini sistemnya monoculture gitu ya, artinya semua sawit gitu ya. Idealnya sebenarnya nanti ada komposisi selang-seling dengan hutan atau dengan sistem tanaman yang lain, tapi dari segi efisiensi panen dan sebagainya masih mudah karena pertanian masa depan itu adalah pertanian yang layanan ekosistem itu dijamin sebesar-besarnya. Jadi jaminan layanan ekosistem itu seluas-luasnya. Sehingga kedepannya itu juga kita akan mengurangi sebanyak-banyaknya input dari eksternal dan kita akan mengoptimumkan input-input dari internal. Sehingga sawit ini punya potensi yang besar untuk dikembangkan. Jadi produktivitasnya bisa dinaikkan, kemudian juga mungkin varietas-varietas yang digunakan itu juga dicari yang lebih adaptif dan juga mungkin bisa memenuhi kriteria pertanian masa depan yang menjamin layanan lingkungan, karena layanan lingkungan itu nanti luar biasa dampaknya terhadap ketersediaan air, terhadap tidak adanya ledakan hama penyakit, kemudian juga tidak kekurangan air, kemudian terjaganya keragaman hayati. Karena kita ini sebenarnya surga Pak di tropis ini ya. Kita suhu dari pagi sampai siang itu relatif stabil ya. Kemudian juga sinar matahari penuh gitu ya.
Berbeda dengan negara-negara yang 4 musim itu kan mereka harus istirahat ketika musim dingin. Sedangkan kita tidak. Bahkan contohnya kedelai. Kedelai itu kalau di Amerika mungkin umurnya bisa lebih dari yang ada di kita. Kita itu bisa 3 bulan panen kedelai. Nah ini kenapa kedelai rendah? Ini juga karena sebenarnya karena kita tidak terintegrasi. Ini kami mohon doanya Pak. Ini mudah-mudahan kami punya varietas baru kedelai. Nah, mungkin akan kita rilis tahun yang akan datang itu dengan produktivitas kira-kira 4 sampai 5 kali dari yang ada sekarang. Jadi mudah-mudahan bisa tembus 10 ton atau paling enggak 6 sampai 10 ton lah ya. Ini akan kita gunakan untuk memberikan contoh bahwa sebenarnya kita bisa produksi dengan sangat baik kedelai meskipun itu sebagai tanaman subtropis sebenarnya. Luar biasa Pak, kalau bisa menjawab itu, karena sebagai bangsa tempe ini ya, betul, membutuhkan Pak, banyak sekali ya. Ya. Nah sekarang ini Pak, sawit itu termasuk tanaman ya. Saya tidak tahu, tapi kata banyak orang yang saya wawancarai itu tergantung pada pupuk. Jadi pupuk itu sangat menentukan produktivitasnya. Nah saya mau menyinggung pupuk dalam arti luas. Pupuk ini selalu, baik petani sawit maupun petani pangan, itu menjadi masalah yang nggak pernah selesai. Betul, baik mengenai jumlah, mengenai harga, mengenai ketepatan, dan mengenai isu mengenai berkurangnya kesuburan tanah dan sebagainya. Yeah. Mungkin Pak Jaka bisa jelaskan fenomena pupuk ini. Ya, pupuk Pak. Jadi pupuk itu setidaknya ada 2 kelompok. Jadi kelompok yang bisa berkelanjutan atau bahkan mungkin kedepannya tidak perlu kita tambahkan kalau kita bisa mengelola ekosistemnya dengan baik. Contohnya itu adalah nitrogen. Jadi nitrogen itu adalah asal usulnya dari udara. Kemudian kalau kita lihat zaman sebelum ada pabrik petrokimia, sebelum ada pabrik amonium maupun urea, itu sebenarnya secara alamiah itu tanaman bisa tercukupi karena adanya bantuan bakteri, ya, bakteri yang bisa mengikat nitrogen udara kemudian merubahnya menjadi amonium, dan itu berlangsung mungkin jutaan tahun yang lalu. Baru kalau kita lihat industri pupuk urea, industri pupuk amonium ini kan baru abad ke-19 ini. Tapi sebelumnya itu siapa yang memberi pupuk nitrogen itu? Tidak lain adalah secara alamiah oleh bakteri tadi. Dan ini tampaknya di Amerika sana itu sudah orang mengembalikan ke sana lagi, Pak. Jadi di Meksiko itu ditemukan jagung yang tidak pernah dipupuk itu tumbuh dengan normal, dan ternyata di situ ada kehidupan bakteri yang memang bisa mengkonversi nitrogen dari udara. Nah ini kami tahun lalu itu membuat seminar dengan Direktorat Jenderal Prasarana yang ada di Kementan, itu memerdekakan petani dari pupuk nitrogen. Dan itu sekarang sudah kami teliti dan tampaknya tidak perlu khawatir lagi ke depannya kalau kita bisa mengoptimalkan tadi fenomena alam ataupun kegiatan-kegiatan mikroorganisme yang bisa menambah nitrogen. Kemudian yang golongan kedua itu adalah golongan yang memang asal usulnya itu dari batuan, ya, dari tanah, ya, misalnya fosfat, misalnya kalium dan sebagainya, itu memang harus diberikan, kemudian harus ada. Masalahnya juga di Indonesia ini bentuk pupuknya itu juga belum pas.
idealnya bentuk pupuk yang kita berikan itu adalah pupuk yang slow release atau lepas terkendali. Sehingga kalau kita lihat sebenarnya di Jawa ini akumulasi fosfat itu luar biasa. Jadi orang memberikan pupuk itu sebenarnya efisiensinya sangat rendah, mungkin 30-50% gitu ya. Sehingga yang 50% itu kemana atau yang 70% itu kemana? Tidak lain adalah ada yang terikat di dalam tanah sehingga tidak bisa digunakan tanaman, tapi ada juga yang lari ke perairan. Sehingga kalau kita lihat teluk-teluk atau danau-danau di tempat kita itu luar biasa terjadi eutrofikasi atau di situ pertumbuhan alga yang luar biasa itu karena pupuk yang kita berikan itu lari ke sana. Belum lagi mencemari perairan yang lain. Sehingga sebenarnya kalau kita bicara mengenai kelangkaan pupuk dan sebagainya itu harus kita perhatikan nanti mana pupuk yang bisa didaur ulang, artinya dibuat berkelanjutan tanpa harus memberikan, yaitu dengan mungkin pola tanam dengan tanaman-tanaman kacang-kacangan, kemudian dengan kita juga bisa membuat pupuk sendiri, nitrogen sendiri dengan bantuan mikroorganisme yang bisa menambah nitrogen. Kemudian kalau fosfat ini nanti bentuknya harus slow release. Kemudian kalau sekarang ini sebenarnya Jawa kita tidak perlu menambahkan pupuk P itu, tapi kita bisa menambang sebenarnya Pak dengan bantuan mikroorganisme atau asam-asam organik ya, mikroorganisme penghasil asam-asam organik itu sebenarnya bisa menambang fosfat lagi. Tapi kalau daerah baru mungkin kita perlu nambahkan, tapi tidak perlu sebanyak yang sekarang ini. Sehingga beberapa riset kami itu juga kita bisa menghemat sampai 75-80% pupuk ketika kita bisa mengoptimumkan bagaimana pupuk ini nanti lepas kemudian digunakan tanaman, kemudian juga bagaimana kita bisa menambang pupuk yang sudah terakumulasi di dalam tanah. Pak Jaka, ini kelihatannya ada persoalan ya yang di luar teknis gitu. Jadi petani ini kan sudah terlanjur mindsetnya itu ya kalau pengen hasilnya besar harus pakai pupuk itu gitu. Ya. Padahal kan kalau memang tidak harus selalu begitu kan mereka harus disadarkan kembali. Gimana itu Pak? Ya, jadi kami juga melalui Tridharma itu juga mulai memberikan pemahaman ke petani, tapi juga ke pemerintah. Cuma ke pemerintah ini kadang-kadang kita terkendala dengan birokrasi, Pak. Kadang-kadang birokrasi bahwa pengadaan teknologi-teknologi yang tidak bisa diproyekkan dan sebagainya itu kadang-kadang tidak bisa jalan. Meskipun kalau pimpinannya oke, tapi begitu sampai ke pelaksana itu juga masih ada banyak kendala sebenarnya. Karena mungkin nggak tahu ya kadang-kadang itu bukan kayak model pengabdian itu juga menjadi barang yang mungkin jarang mereka lakukan juga ya. Yang mereka lakukan banyak kan dapat proyek pengadaan sekian gitu ya. Nah itu memang tantangannya cukup berat Pak, karena yang kita hadapi tidak hanya petani tapi juga pihak penentu kebijakan juga sebenarnya. Walaupun kita ke dirjennya oke Pak itu bagus gitu, tapi begitu pelaksanaan juga seringkali tidak mulus ya Pak. Jadi ada masalah politik dan bisnis gitu. Ya, nah, politik dan bisnis Pak ya. Tapi juga sebenarnya saya beberapa kali ketemu dengan Direktur Pupuk Indonesia Pak. Dirut Pupuk Indonesia itu mereka juga sebenarnya was-was dengan ancaman jangan-jangan pupuk kimia ini nanti tidak digunakan lagi gitu ya. Karena di Amerika itu luar biasa orang menghemat pupuk dan memanfaatkan itu. Tapi kalau kita paham tadi ada yang berasal dari batuan, ada yang berasal dari udara, yang dari udara itulah yang nanti
bisa kita merdekakan. Tapi kalau yang batuan adalah kita hemat, kita efisienkan, kemudian kita pakai strategi supaya tidak ada yang hilang gitu ya. Sehingga jumlah yang dipakai pun bisa jauh lebih rendah. Terima kasih Insinyur Jaka Widada, MPPSD, Dekan Fakultas Pertanian UGM, dengan berbagai hal, inspirasi, gagasan-gagasan baru di bidang pertanian yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan semua ini berguna untuk kita semua. Terima kasih Pak Jaka, sukses terus. Terima kasih Pak Bambang. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.